Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Akbar dari 1248. Jadi di video ini saya akan membahas 3 contoh soal berserta jawabannya tentang penyangga dan literasi. Oke, jadi nomor 5 itu soalnya data percobaan beberapa larutan. Pertanyaannya itu, larutan yang memiliki sifat penyangga adalah... Oke, jadi sifat penyangga itu kalau misalnya pH awal ditambahin dengan pH sedikit asam atau basa, maka perubahannya itu sedikit. Perubahan pH-nya itu pasti sedikit, karena itu sifat penyangga. Oke, jadi sekarang kita lihat dari larutan 1. Larutan 1 itu pH awalnya 5,60. pH ditambahin basa sedikit jadi 6,00 dan ditambahin asam jadi 5,00. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya pH awalnya 5,60 ditambahin basa berarti ada perbedaan 0,60. Kalau misalnya di asam itu ada perbedaan sama 0,40 di sini, yang ini 0,60. Terus larutan 2 itu 5,40 ditambahin basa itu jadi 5,45, dan kalau ditambahin asam itu jadi 5,38. Nah, ini perubahannya sedikit banget nih, kelihatan 5,40 kalau ditambahin sedikit basa jadi 5,45, berarti perubahannya cuma 0,05. Ini bisa jadi penyangga nih, 5,40 sama 5,38 ini. Ini juga bedanya cuma 0,02, maka bisa dipastikan ini itu penyangga. Lalu larutan 3 itu pH awalnya 5,20. Lalu ditambahkan dengan basa menjadi 5,25 dan ditambah asam menjadi 5,18. Nah, ini juga terlihat bahwa perubahan pH awal ke pH akhir setelah ditambahin basa dan ditambahin asam itu perubahannya sedikit. 5,20 menjadi 5,25, berarti perubahannya cuma 0,05. Yang ini juga perubahannya cuma 0,02. Maka ini sama kayak larutan 2 itu, maka termasuk penyangga. Lalu larutan 4 pH awalnya 8,20. Lalu setelah ditambah sedikit basa jadi 8,80 dan ditambahin asam jadi 7,80. Ini kita bisa lihat ya perbedaan dari pH awal ke pH akhirnya itu bedanya 0,60 dan 8 jadi 0,40. Oke, jadi perbedaannya itu ini terlihat 0,60 dan ini perbedaannya 0,40. Ini bisa lumayan cukup besar ya dibanding yang larutan 2 sama 3. Terus yang larutan 5 itu pH awalnya 9,20. Setelah ditambahin basa jadi 9,60 dan ditambahin asam jadi 8,70. Ini juga perbedaan pH awal dan pH akhirnya itu ada 0,40. Setelah ditambahin asam jadi 0,50. Ini juga lumayan besar ya dibanding dengan larutan 2 dan 3. Maka jawabannya yang benar itu C, larutan 2 dan 3 yang termasuk penyangga. Oke. Nomor 9 itu soalnya, berapa pH larutan yang dibuat dari campuran 100 ml NH3 0,1 M dan 100 ml NH4Cl 0,1 M jika diketahui tetapan ionisasi basa adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Oke, jadi nomor 9 itu diketahui bahwa M NH4Cl itu 0,1 M, V NH4Cl itu sama dengan 100 ml, M NH3 0,1 M, dan volume NH3 itu sama dengan 100 ml. Diketahui juga KB-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Lalu kita cari OH- dengan pakai rumus mol basa per mol garam dikali KB. Nah, mol itu sendiri bisa kita cari menggunakan rumus ini, sehingga mol itu molaritas dikali volume. Jadi mol dari basanya itu 0,1 dikali 100 ml itu sama dengan 10 mol, dan
mol garamnya itu 0,1 dikali 100 ml sama dengan 10 mol. Nah, kita masukin ke rumus yang tadi ini nih. Jadi kita OH min sama dengan 10 per 10 dikali 1 kali 10 pangkat min 5. Maka 10-nya bisa dicoret jadi sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi pOH-nya itu sama dengan 5. pH sama dengan 14 min pOH, sehingga pH-nya itu sama dengan 14 minus 5 sama dengan 9. Jadi jawabannya B. Nomor 10, jika sebanyak X ml HCOOH 0,2 m, Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5, dan Y ml HCOONA 0,1 m dicampur dan dapat membentuk larutan penyangga, maka jika dihasilkan pH larutan sama dengan 5, perbandingan X terhadap Y adalah... Oke, jadi diketahui molaritas asamnya itu sama dengan 0,2 m, volume asamnya X ml, terus molaritas garamnya itu 0,1 m dan volume garamnya itu Y ml. pH sama dengan 5, Ka sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Lalu kita cari pH-nya itu kan sama dengan 5, maka kita dapat cari H+. H+-nya kita ketemu bahwa 1 jadi 1 kali 10 pangkat min 5. Rumus H+ itu mol asam per mol garam dikali Ka sama dengan... Nah, kita masukkan deh H+-nya sudah diketahui, maka mol asam dikali mol garam dikali Ka. Ka-nya itu 1 kali 10 pangkat min 5. Langsung masukin sama dengan H+-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Kita bisa coret ya. Nah, jadi mol asam per mol garam itu sama dengan 1. Kita punya sehingga kita dapat bahwa mol asam itu sama dengan mol garam. Ini karena pindah ruas ke sini ya. Lalu sehingga rumus mol itu molaritas dikali volume. Nah, jadi 0,2 dikali V asam sama dengan 0,1 dikali V garam. 0,2X sama dengan 0,1Y. Lalu kita pindah ruaskan Y-nya ke sini dan 0,2-nya ke kanan. Sehingga X per Y sama dengan 0,1 per 0,2 sama dengan setengah 1 per 2. Sehingga kita dapat ketahui bahwa X banding Y itu sama dengan 1 banding 2. Oke, jadi untuk nomor 2 itu soalnya untuk menentukan konsentrasi larutan HCl diambil 20 ml larutan tersebut. Kemudian dititrasi dengan larutan BaOH2 0,1 m. Data titrasi diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi larutan HCl sebesar... Oke, jadi langkah pertama kita rata-ratakan dulu volume BaOH2, yaitu di rumusnya di sini. V rata-rata BaOH2 12 tambah 13 tambah 14 bagi dengan 3 itu sama dengan 39 per 3 sama dengan 13 ml. Lalu kita tahu rumus titrasi itu molaritas A dikali volume A dikali valensi A itu sama dengan molaritas B dikali volume B dikali valensi B. Oke, di soal itu molaritasnya disebut yang Ma itu kita mau cari volumenya A itu 20 mili dan A nya ini 1. Terus konsentrasi yang keduanya ini 0,1 molar dikali
volumenya yang rata-rata ini 13 mili dikali valensinya B itu 2. Jadi 20 MA itu sama dengan 2,6. Berarti MA itu sama dengan 2,6 bagi 20 sama dengan 0,13 molar. Jadi jawabannya yaitu D. Jawabannya yaitu B. Oke, jadi nomor 4 itu sebanyak 20 ml larutan asam fosfat 0,1 M dititrasi dengan larutan natrium hidroksida 0,2 molar hingga terbentuk ion HPO4 2 negatif. Volume basa yang diperlukan sebanyak. Oke, jadi kita tulis dulu rumusnya. Itu asam fosfat itu rumusnya H3PO4. Terus natrium hidroksida itu NaOH. Lalu kita punya rumus titrasi bahwa mol asam sama dengan mol basa. Nah, rumusnya itu MA kali VA kali A sama dengan MB kali VB kali B. Nah, lalu kita tinggal masukkan datanya. Asam fosfat 0,1 molar. Kita tulis di sini 0,1. Volumenya berapa? 20 mili. Kita tulis 20 mili ini. Lalu asam fosfat itu rumusnya H3PO4. Karena dia asam, maka kita lihat yang H-nya itu ada 3, berarti A-nya itu 3. Terus yang lanjut natrium hidroksida itu 0,2 molar. 0,2 kali volume. Nah, ini volumenya masih belum diketahui ya. Kita tulis volume B. B-nya itu di sini NaOH. OH-nya itu cuma ada 1, jadi tulis 1. Berarti dikaliin 0,1 kali 22 kali 3 6 sama dengan 0,2 VB. Berarti VB sama dengan 6 dibagi 0,2 60 bagi 3 bagi 2 sama dengan 30 mili. Nomor 8 soalnya, sebanyak 10 ml sampel cuka makan diencerkan dengan air hingga 250 ml. Larutan tersebut diambil sebanyak 16 ml dan dititrasi dengan NaOH 0,2 M. Titik akhir titrasi tercapai saat volume NaOH 20 ml. Jika diketahui massa jenis cuka makan adalah 1 kg per liter, kadar asam asetat dalam cuka makan tersebut adalah. Oke, jadi kita diketahui dari soal bahwa F pengencerannya itu 250 mili. Terus kita akan nemu molarnya NaOH itu 0,2 molar, volume NaOH-nya 20 mili, V cukanya 16 mili, Rho-nya itu 1 kilo per liter atau bisa disederhanain jadi 1 gram per mol. Nah, yang pertama itu kita cari dulu M cukanya ya. Rumusnya pakai M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, tinggal masukin M1
volumenya 16 sama dengan M2 dikali 20. Berarti M1 kali 16 itu sama dengan 4. Maka kita ketemu M1-nya yaitu 0,25 molar. Lalu kita cari mol cukanya. Mol cukanya itu rumusnya molar dikali. Oke, lalu kita cari molnya. Mol cuka yaitu konsentrasi dikali volume, yaitu 0,25 molar dikali volumenya itu di ke literin. Jadi oke, kita lalu cari mol cukanya yaitu 0,25 kali 0,025. Itu kita ketemu bahwa sama dengan 0,00265 mol. Lalu kita cari berapa sih masanya, masa cukanya. Nah, dengan cara massa sama dengan mol dikali mr. Setelah dihitung mr-nya itu 60. Jadi 0,00625 dikali 60 itu sama dengan 0,375 gram. Lalu rumus massa jenisnya itu kan rho sama dengan gram per volume. Kita dapat tahu bahwa rho-nya itu 1 gram per liter atau 1 kilo per liter atau 1 gram per mililiter. Jadi kita masukkan aja 1 sama dengan gramnya 0,375 per volume. Sehingga kita ketemu volumenya yaitu 0,375 ml. Nah, rumus kadar yaitu sama dengan volume dibagi lalu kita mencari kadarnya yaitu 0,375 per 10 dikali 100% sama dengan 3,75%. Jadi jawabannya adalah E. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.